Ya, terima kasih Eliza. Eliza pasti ragu saya mau nyebutin saya ada di mana nih, karena saya dari tadi berganti-ganti background. Iya, karena saya masih ada di tempat yang tadi tempat saya melaporkan, tapi memang saya harus bergeser-geser karena memang menyesuaikan sama warga-warga yang ada di sini. Kalau tadi saya dari pagi ada di sini, kemudian saya harus naik ke tempat yang lebih tinggi. Sekarang sudah lebih landai karena siang hari sudah masuk sesi pertama sebenarnya untuk acara tasyakuran. Tapi warga yang tadi berkumpul tadi pagi kita saksikan Presiden Jokowi langsung menyapa di saat prosesi kirap itu sudah sebagian besar sih meninggalkan lokasi. Jadi saya bisa duduk di sekitaran trotoar jalan dengan izin dari petugas tentunya supaya kita bisa mendapatkan suasana yang cukup kondusif untuk saya ngajak ngobrol dengan narasumber yang sudah bergabung bersama saya. Ada Ibu Eva Yuliana. Ibu Eva adalah anggota DPR RI, wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah, tepatnya justru Solo. Selamat siang Bu Eva. Selamat siang Mbak. Bu Eva, terima kasih sudah mau berpanas-panas bersama saya. Ya, Jaraknya sekitar berapa ratus meter dari Mangkunegaran. Saya mau minta tanggapan dulu, ini menjadi perayaan bagi semua ternyata, seperti pesan Pak Jokowi dari awal disampaikan, tolong dong ini acara jangan hanya jadi hajatan pernikahan, tapi menjadi tasyakuran satu, terus dua menjadi festival budaya. Kami menyaksikannya, wah luar biasa sekali, semua yang tidak diundang pun datang ke sini dari seluruh Indonesia Bu Eva. Betul, ya Mbak. Kalau saya ingin menyapa dalam bahasa Jawa ya Mbak ya, nah karena ini siang maka sapaannya adalah sugeng siang. Oh, siang. Sugeng siang para pemirsa ya, sugeng siang juga. Iya. Jadi hari ini memang hari luar biasa bagi kami orang Solo, bahkan bukan hanya orang Solo saja ya, orang Jawa Tengah. Hari ini hari yang istimewa. Tepatnya ya ada pernikahan yang kita semua seluruh Indonesia kita pun mengucapkan selamat ya dengan pernikahan ini, pernikahan Mas Kaisang dan Mbak Erina yang itu adalah putra ketiga dari Bapak Presiden. Nah, kalau untuk orang Solo khususnya karena Mas Gibran, Mas Kaisang dan Mbak Erina ini, terlebih Mas Kaisang adalah dilahirkan, dibesarkan di kota Solo. Beliau adalah putranya Bapak Presiden Jokowi dan Bu Iriana yang orang Solo juga, sehingga ini pun menjadi satu kebahagiaan khusus bagi kami orang Solo ya. Dan pada hari ini tadi mungkin yang kita saksikan kan pagi tadi ada iringan, ada kirap ya yang itu tidak hanya menghibur kota Solo, namun ini juga menghibur kita semuanya karena disiarkan di beberapa televisi gitu, terutama yang di TV ini yang setia menyiarkan ini. Dan menurut saya sesuai dengan pesan Bapak Presiden Jokowi bahwa ini tidak hanya sekedar tasyakuran atau pesta pernikahan, ini adalah bahwa kita ingin menunjukkan, terlebih Pak Presiden Jokowi ingin menunjukkan sebagai tuan rumah yang pemangku hajat gitu ya. Pak Presiden Jokowi ingin menunjukkan bahwa betapa kayanya kita dengan bangsa Indonesia ini dengan budayanya. Upacara-upacara adat kemarin yang kita saksikan di televisi kan dari mulai sebelum pernikahan sudah syarat dengan doa dan kemudian dengan budaya, serangkaian upacara adat, kemudian pada saat nikahnya, dan kemudian tadi pagi ada kirap. Dan sampai mungkin nanti malam pun kita akan disuguhi dengan beberapa kekayaan budaya yang kita miliki. Nah mungkin bisa cerita, Solo sendiri ini kan kalau kami orang dari luar Solo melihatnya, wah Mangkunegaran ini menjadi tidak hanya sekadar bangunan atau ada Mangkunegaran secara eksis ada Mangkunegaran, tapi menjadi lambang bahwa kita punya kekayaan tradisi budaya yang luar biasa dan masih tetap bertahan. Kalau Bu Eva sendiri melihatnya bagaimana? Ya, kalau saya melihat sebetulnya pemilihan tempat ini di Pura Mangkunegaran itu bukan hanya sekedar memilih tempat saja, namun bahwa di situ ada maksud keluarga ya, keluarga pemangku hajat ini, terlebih Bapak Presiden Jokowi ingin menceritakan kepada semuanya bahwa Solo mempunyai kekayaan budaya yang luar biasa. Dan kemudian menurut saya Mbak, yang ini tidak atau mungkin belum terkatakan atau sudah saya kurang paham, namun kalau saya pribadi menangkap adalah
Pak Presiden Jokowi ingin mengajak kita semua untuk ingat akan sejarah, ingat pada leluhur, bahwa yang memberikan kepada kita semua ada pada saat ini, pada detik ini, itu adalah jasa-jasa dari leluhur. Nah, leluhur yang dimaksud adalah salah satunya di sini tentu ada Pura Mangkunegaran yang dulu dari sejak zaman Raja Mangkunegaran pertama dan sampai yang kemarin baru saja meninggal, dan sekarang ini tentu semuanya leluhur ini beliau-beliau membangun kota Solo ini. Tidak hanya kota Solo saya rasanya ya, membangun negara ini, bagian dari negara ini dengan beberapa perkembangan peradaban manusia pada zaman itu. Gitu. Pesan-pesan kebangsaannya luar biasa ya, kental sekali pesan kebangsaan, pesan kebudayaan, apalagi saya demikian. Jadi sangat kental, dan tampaknya rentetan acara, rangkaian acara itu memang dibuat sedemikian rupa. Bagi kami orang di luar dari Solo, dari luar Jawa melihatnya, wah saya juga dari Solo tapi Sulawesi tapi jadi luar biasa sebenarnya melihatnya. Wah luar biasa. Jadi karena tadi menjadi mengingatkan, dan kami jadi tahu wah ternyata ada tradisi yang sedemikian indah dan bisa kami nikmati. Mungkin Bu Eva bisa cerita bagaimana tradisi semacam ini masih tetap eksis dan dipertahankan di Solo sendiri. Ya, orang Solo memang masih memelihara budaya itu dengan sangat kuat ya Mbak. Ketika upacara menjelang akad nikah misalnya seperti itu kan ada siraman. Nah, ada siraman, pada saat siraman itu kan orang tua memberikan siramannya gitu ya. Ini pasti di situ sangat mengharukan. Jadi ketika si anak ini dilahirkan oleh seorang ibu, dan kemudian juga tentunya ada ayah di situ. Nah, ibu dan ayahnya itu pada waktu kecil itu kan memandikan dia. Dan sekarang ketika sang anak ini akan masuk pada jenjang kehidupan baru, lembaran kehidupan baru yakni sebuah pernikahan, maka sang ibu dan ayah ini kembali memandikan anaknya, putranya, untuk membersihkan diri. Namun sebetulnya ada doa yang terkandung di dalamnya adalah membersihkan lahir dan batin. Tidak hanya raganya, tapi membersihkan jiwanya agar dalam mengarungi bahtera hidup yang baru ini siap dengan kebersihan baik itu lahir maupun batin. Wah, luar biasa. Jadi ada makna di setiap rangkaian acara itu sebenarnya ya. Termasuk tadi pagi di area sini itu dilewati oleh kirap kereta kencana. Satu mungkin pertanyaan saya bagi orang awam, wah itu maknanya apa? Itu satu. Yang kedua Bu Eva, saat Pak Jokowi lewat, jalanan penuh sekali. Bahkan kalau di tempat kita wawancara ini Pak Jokowi sempat turun di sini. Dan nyapa langsung pada warga langsung buka handphone, mengabadikan dan memanggil Pak Jokowi. Bagi Bu Eva itu apa? Nah, begini Mbak, mungkin kalau orang belum pernah ketemu langsung dengan Pak Jokowi ya, mungkin mendengarkan. Pak Jokowi itu kita punya presiden yang humble, kita punya presiden yang rendah hati, presiden yang merakyat dan lain sebagainya. Tapi ketika melihat langsung, pasti itu tidak sekedar mengiyakan, namun juga akhirnya seperti tadi Mbak Risa, oh ternyata benar luar biasa ini. Ya seperti itulah gitu. Nah kami di Kota Solo ini memang mulai beliau menjadi wali kota ya, kemudian beliau menjadi gubernur DKI sekalipun, ketika beliau pulang ke kampung halaman itu dan kemudian kita ada kesempatan untuk ketemu misalnya begitu ya, beliau tidak pernah berubah dengan sikap beliau dan bagaimana beliau menghormati masyarakat, menghormati kita begitu ya, tetap sama dengan sapaan-sapaan beliau. Dan itu menjadi, menurut saya itulah pelajaran yang berharga untuk kami semua, untuk kita semua rakyat Indonesia ini, bahwa sebetulnya pemimpin yang seharusnya pemimpin adalah ya seperti itu. Bahkan berkali-kali minta maaf karena acara ini. Betul, mohon maaf diganggu di media sosialnya dan lain-lain. Nah, itu juga menurut saya menjadi sangat luar biasa ya.
Jadi sebuah pernikahan, pernikahan Mas Kaisang dan Mbak Erina ini kan sebetulnya pernikahan yang kita semua juga turut berbahagia ya. Dan kita semua juga ingin, kalau dalam istilah Jawa Mbak, mangayu bagyo. Mangayu bagyo itu gimana ya, ikut turut berbahagia lah gitu. Nah, turut berbahagia itu pasti diwujudkan dengan berbagai cara. Mungkin juga ketika diundang ya hadir, kalau nggak pun diundang juga bagaimana ikut meramaikan ya, ikut meramaikan acara dan lain sebagainya. Nah, itu pun sebetulnya sebuah kebahagiaan untuk kita semua. Nah, seperti itu Pak Presiden Jokowi masih kemudian berkali-kali menyampaikan kepada kami semua, khususnya orang Solo ini, Pak Jokowi menyampaikan untuk minta maaf, mohon maaf kalau mengganggu, mohon maaf kalau merepotkan. Padahal kita semua nggak pernah merasa direpotkan. Kita semua justru kalau menurut saya ingin bagaimana kita bagaimana kita menyampaikan rasa terima kasih kami kepada Pak Jokowi yang telah memimpin kita semua selama sekian tahun ini, dan sekarang beliau mempunyai gawe hajat yang besar, menikahkan putranya yang ketiga loh Mbak, pernikahan yang terakhir. Kalau dalam istilah Jawa itu ada namanya tumplak punjen. Jadi menikahkan putranya yang terakhir atau yang bungsu. Itu, dan setelah ini kan beliau sudah tidak mantu lagi, tidak punya hajat lagi. Nah, ketika pada momentum besar seperti ini, menurut saya adalah yang bisa kita lakukan adalah justru kita ingin menyampaikan pada Pak Jokowi, Bu Iriana, apa yang bisa kami lakukan, apa yang bisa kami ikut mendukung dan ikut menghormati momentum besar ini untuk beliau. Rasa terima kasih kami tidak sekedar bisa dibilang terima kasih karena Bapak telah memimpin kami dengan baik, membawa negara ini juga dengan baik. Termasuk juga Bu Eva konsep acara ini yang disusun sedemikian rupa. Jadi kalau kita lihat kan di sejumlah titik ini ada titik-titik festival budaya, panggung, kemudian semua warga boleh menikmati makanan gratis di stand-stand ya. Ini jadi kayak perayaan buat semua. Jadi mungkin bagi sebagian yang nggak bisa masuk ke Mangkunegaran ya kemudian dapat kesempatan juga ikut bersukacita di luar ya. Jadi ini konsep yang sebenarnya kalau kata Pak Erick Thohir ya, saya sempat wawancara, ini memang arahan beliau kan memang detail sekali. Nah, Ibu sendiri melihatnya bagaimana? Ya, Pak Jokowi itu beliau adalah orang yang sangat detail. Pernah suatu ketika, ini saya berbagi cerita saja, suatu ketika pengalaman pribadi ya? Pengalaman pribadi. Suatu ketika di sini ada Pasar Klewer, Mbak. Pasar Klewer, ketika Pasar Klewer diresmikan setelah kebakaran, kemudian dibangun oleh pemerintah dan kemudian diresmikan. Yang meresmikan adalah Bapak Presiden Jokowi, waktu itu sudah menjadi presiden beliau. Nah, untuk menata jarak panggung sampai kepada kursi beliau, itu beliau pun juga monitor. Jarak panggungnya jangan terlalu jauh. Nanti kalau terlalu jauh, maka komunikasi beliau ketika memberikan sambutan dengan para hadirin itu nanti sangat berjarak. Nah, kemudian pada saat itu beliau juga memutuskan untuk panggung ketika beliau sambutan itu tidak perlu dikasih tenda. Oh, iya. Jadi nggak apa-apa, saya kepanasan nggak apa-apa, biarkan seperti itu. Yang dikasih tenda itu yang pada duduk saja, tamu-tamunya. Saya nggak apa-apa, di situ saja. Menurut saya ini adalah sebuah gambaran bahwa seorang pemimpin itu memang harusnya detail, dan mengetahui sampai hal-hal kecil sehingga tidak ada yang terlewati untuk mengambil sebuah kebijakan besar. Wah, luar biasa, dan itu tercermin di setiap kebijakan untuk negara maupun ternyata pilihan-pilihan untuk acara keluarga seperti ini. Ya, saya rasa di dalam semua keputusan beliau pun akan menjadi detail ya Mbak ya, karena itu sudah karakter beliau. Nah, sekarang ini seperti ini, beliau kan sudah berkali-kali minta maaf pada masyarakat ini, dan itu tidak hanya dalam kata-kata saja. Itu beliau wujudkan, beliau membuat panggung-panggung rakyat, membuka makanan yang bisa diakses oleh semua rakyat gitu ya, masyarakat di sini, dan ini adalah Car Free Day. Ya. Menurut saya seorang pemimpin atau terlebih presiden sebetulnya dengan sangat mudah untuk hari ini nggak perlu ada Car Free Day ya, itu sebetulnya dengan sangat mudah akan bisa ya.
memungkinkan untuk melakukan itu. Apalagi Mas Gibran wali kotanya sebenarnya. Apalagi Mas Gibran. Tapi itu tidak dilakukan oleh Pak Jokowi, oleh Pak Presiden dan oleh Pak Wali Kota. Tidak dilakukan. Nah, karena apa? Karena Pak Presiden dan Pak Wali Kota juga tetap bagaimana para pedagang yang biasanya bisa dagang di Car Free Day itu bisa tetap dagang. Terus kemudian orang-orang yang biasanya bisa bersenang-senang ya dalam Car Free Day itu juga tetap bisa bersenang-senang, karena hari rekreasi orang Solo ini kan ya waktu Car Free Day itu salah satunya. Nah, disitulah menurut saya sekali lagi kita mengkonfirmasi kehambelan beliau. Hal lain menurut Bu Eva yang perlu kami lihat, kami petik hikmah dari acara ini, terlepas dari iya ramai, iya sangat megah, tapi apalagi yang menurut Bu Eva perlu kami maknai dan menjadi oleh-oleh yang bisa dibawa pulang oleh semua orang yang datang dari luar Solo ke Solo hari ini? Iya. Tadi ya Mbak, satu, budaya kita diceritakan dengan apik dalam acara ini. Luar biasa ya. Setiap tahapannya selalu dengan syarat dengan budaya-budaya leluhur yang diceritakan kepada kita semua gitu. Tidak hanya kepada orang Jawa menceritakannya, namun kepada seluruh Indonesia bahwa ini loh, kita memiliki satu kekayaan budaya yang harus terus diuri-uri, harus terus dipelihara, dilestarikan. Dan itu syarat dengan doa-doa di situ. Nah, yang kedua adalah saya kemarin ya mengamati foto preweddingnya kedua mempelai ini kan menggunakan banyak baju adat. Nah, Dari beberapa daerah. dari beberapa daerah. Nah, menurut saya ini juga pesan-pesan yang disampaikan oleh keluarga ini, keluarga Bapak Presiden, terlebih kedua mempelai, kepada kita semua sekali lagi akan budaya. Nah, sebesar apapun teknologi atau setinggi apapun perkembangan teknologi yang ada di antara kita, sebesar apapun sebuah negara sudah diupayakan untuk semakin, tapi kalau itu tidak ada pijakan budaya yang diperkuat, maka akan ada kekosongan ruh menurut saya. Nah, disinilah menurut saya pesan-pesan Pak Presiden kepada kita semua agar kita memperkuat budaya ini sebagai ruh dari kita bangsa Indonesia. Wah, luar biasa. Saya ingin ngobrol lebih jauh dan lebih banyak lagi dengan Bu Eva, tapi saya harus jeda. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami.